Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya Archimedes. Di sini kalian bisa lihat kapal selam dan keistimewaan dari kapal selam ini adalah dia bisa tenggelam atau terapung sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa yang menyebabkan kapal selam bisa melakukan ini? Maka kita awali dengan mempelajari gaya Archimedes. Nah, kita punya dinamometer atau alat ukur gaya. Ini adalah beban dan ini adalah air yang telah diisi sebatas tanda merah ini. Jadi kalau kita ukur beban ini, kita dapatkan angka 50 Newton. Nilai apa ini? Ini adalah nilai gaya berat yang diberikan benda, yang diberikan gravitasi kepada benda, dan kemudian gaya berat ini diimbangi oleh gaya pegas dari dinamometer. Sehingga menurut hukum Newton, jumlahnya 0. Kalau jumlahnya 0, ya bendanya akan diam. Nah, apa yang terjadi jika benda ini dimasukkan ke dalam air? Nah, ternyata nilai dari angka yang terukur di dinamometer itu berkurang. Artinya, pegas hanya memberikan nilai 30, sementara berat benda ini tetap 50. Nah, ini tidak boleh seperti ini, karena kalau seperti ini, jumlah gaya yang bekerja tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, harusnya bendanya bergerak ke bawah. Nah, kita teliti apa yang terjadi. Yang pertama, bahwa saat benda dicelupkan ke dalam air, ada air yang terdesak. Mana yang terdesak? Ini. Awalnya, sebelum ada benda, air hanya setinggi tanda merah ini. Tapi setelah ada benda, air ternyata naik, terdesak. Nah, volume air yang terdesak sama dengan volume benda yang tercelup. Ya, volume air yang terdesak itu yang ini, ya, yang di atas tanda merah ini. Ini tentu saja sama dengan volume benda ini. Yang kedua adalah bahwa berat benda yang tercelup ke dalam air akan berkurang. Ya, ini berkurang. Tadi berat yang terukurnya 50, ini 50, tapi setelah dimasukkan ke dalam air jadi 30. Dan yang ketiga adalah bahwa air memberikan gaya ke atas yang nilainya sama dengan selisih berat saat diukur di udara dengan berat benda saat diukur di fluida. Ya, jadi ketika tadi belum dimasukkan ke dalam air atau fluida ini, beratnya 50. Tapi setelah diukur, beratnya jadi 30. Nah, nilai gaya ke atas ini katanya sama dengan selisih berat benda di udara. Kita kasih tanda FU, ya, berat benda dikurangi dengan berat benda di dalam fluida. Ya. Nah, kita bisa menentukan nilai FA dengan memasukkan angka-angka ini. 50 adalah berat benda di udara tadi diukur, dan 30 adalah berat benda setelah diukur di dalam air. Ya, kita dapatkan angkanya adalah 20 Newton. Maka kita lengkapi gambar ini, ada gaya lain yang nilainya 20 ke atas. Sehingga kalau ditotalkan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. 50 ke bawah, 50 ke atas. Dan ini memenuhi hukum 1 Newton. Bahwa benda yang diam akan memiliki jumlah gaya yang nilainya 0. Oke, itu gaya Archimedes. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum Archimedes. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa berat benda ini di dalam air adalah 30 Newton. Dan ada bagian air yang terdesak setinggi ini. Benda yang tercelup pada fluida akan mengalami gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat air yang didesak. Jadi kalau kita fokus pada air yang terdesak ini, kemudian kita misalnya alirkan hanya air yang terdesak saja, maka kita dapatkan angka 20 Newton. Jadi tepat bahwa
berat gaya ke atas itu sama dengan berat air yang didesak. Ya, oke. Karena berat air yang didesak ini ternyata kalau diukur, ditimbang dengan dinamometer yang lainnya, itu akan menunjukkan angka 20 Newton. Oke, maka kita tuliskan bahwa Fa itu adalah M kali G. M kali G itu tentu saja adalah berat zat cair yang didesak. Ya, berat zat cair yang didesak. Maka ingat bahwa M-nya di sini pastinya massa zat cair. Dan M itu sendiri adalah massa jenis dikali dengan volume. Nah, maka kita bisa tuliskan kembali Fa turun, G turun, dan M-nya kita ubah menjadi, kita ganti menjadi atau substitusi menjadi Rho kali V. Maka Rho kali V kali G ini adalah formula atau rumus hukum Archimedes. Nah, seperti halnya soal-soal hitungan, kita perlu konversi rumus, ya. Karena apa? Karena yang ditanyakan tidak akan selalu Fa. Mungkin Rho, mungkin G, atau mungkin V. Dalam hal ini misalnya saya mau mencari nilai V. Bagaimana rumusnya? Nah, maka ingat bahwa rumus atau besaran yang dicari itu harus sebagai pembilang dan dia harus sendirian. Nah, di sini semua besaran sudah pembilang ya. Jadi mau apapun yang dicari dari rumus ini maka tinggal pindahkan saja buat besarannya sendirian. Kita mau cari V dan V sudah jadi pembilang. Maka kita pindahkan Rho dan G. Pindahnya pindah menyilang ya, ingat pindahnya pindah silang ya. Jadi asalnya di atas, setelah pindah ruas itu harus jadi di bawah. G juga sama, asalnya di atas, setelah pindah jadi di bawah. Maka di sini V sudah sendirian dan kita perbaiki penulisannya. Maka inilah rumus untuk mencari nilai V. Oke. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah kotak memiliki panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Sepertiga bagiannya tercelup air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapa gaya ke atas? Jadi, kita lihat di sini bahwa diketahuinya apa? Nah, diketahuinya adalah dimensi ya, panjang, lebar, tinggi, dan sepertiganya tercelup ke air. Nah, ini. Jadi tidak semua volume ini digunakan ya. Yang volume yang dipakai adalah volume dari benda yang tercelup. Kenapa? Karena gaya ke atas itu kan tergantung pada volume zat cair yang dipindahkan, dan volume zat cair yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelupnya saja. Maka bisa kita tulis bahwa V adalah panjang kali lebar kali tinggi kali sepertiga bagian yang tercelupnya saja. Ya, 2 kali 4 kali 6 kali 1 bagi 3 itu hasilnya adalah 16 meter kubik. Jika massa jenis air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, dan tentu saja G sudah kita ketahui 10 meter per detik kuadrat, maka yang ditanya adalah berapa gaya ke atas. Tentu saja ini adalah Fa. Maka kita langsung saja bahwa Fa itu adalah Rho kali V kali G. Dan kita langsung masukkan saja. Fa turun. Ya, Rho-nya jadi turun jadi 1000. V-nya 16 dan G-nya 10. Nah, maka kita dapatkan 1000 kali 16 kali 10. Ya, tentu saja ini angka 16 turunkan, tambah nolnya ada 4. Ya, seperti itulah hitungan dari kelipatan 10. Jadi, nilai gaya ke atas yang dirasakan oleh benda ini adalah 160.000 Newton. Soal kedua, kubus memiliki sisi 2 meter. Ya, sisi 2 meter. 2 kali 2 kali 2. Nah, 3/8 bagiannya berada di atas permukaan zat cair. Awas, ini hati-hati ya.
Kalau ini yang tercelupnya sepertiga, kalau ini yang di atas permukaan zat cairnya 3/8. Jika gaya apung itu gaya Archimedes, gaya ke atas, yang dialami oleh kubus ini adalah 48.000 Newton, maka massa jenis zat cairnya adalah, oke, diketahui ya, maka ingat kita pahami dulu keadaannya bahwa ini ada kubusnya, sudah saya bagi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di atasnya adalah 3/8. Angka ini tidak kita gunakan. Karena yang kita gunakan adalah yang di bawahnya, yang tercelupnya. Maka volume di sini adalah panjang kali lebar kali tinggi, 2 kali 2 kali 2 kali 5/8 bagian yang tercelup ke dalam air. Ya, ini mudah sekali. 2 kali 2 kali 2 itu 8. 8 kali 5 bagi 8 ya. 8 dicoret, 8 coret. Sisanya adalah 5. Oke, kemudian ada 48.000, itu adalah nilai FA. Dan tentu saja tidak ketinggalan G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat. Ditanyakan adalah rho, ya, rho airnya, rho fluidanya. Maka kita jawab, kita tulis rumus asalnya dulu ya. Ini rho kali G, rho kali V kali G, ini V kali G kali rho, tidak masalah ya, tidak, karena perkalian itu bisa dibalik. Oke, yang kita cari adalah rho, maka V dan G harus pindah. Oke, pindahnya ingat, pindahnya menyilang dari atas ke bawah ya. Pindah ruas dari atas ke bawah. Asalnya kanan atas, telah pindah kiri bawah. Jadi V-nya, intinya rho ya. Oke, V-nya jadi ke sini, G-nya juga ke bawah. Ya, kita dapatkan rho air adalah FA dibagi V dikali G. Kita masukkan angka-angkanya. Ya, rho air sama dengan, oke, FA-nya ini 48.000, V-nya 5, dan G-nya adalah 10. Maka kita dapatkan angka, ini mudah sekali, kita jadi 10-nya bisa coret 1. Jadi kita hitung saja 4.800 bagi 5, dan nilai yang diperoleh adalah 960 kg per meter kubik. Nah, sekarang bagaimana penerapan gaya Archimedes pada kapal selam, sehingga kapal selam dapat tenggelam atau terapung. Oke, nah sebelum ke kapal selam, kita lihat dulu bagaimana kapal laut berlayar. Jadi kapal laut ini pastinya memiliki massa, maka dia akan memiliki berat yang nilainya adalah F sama dengan M kali G. Nah, gaya ini akan diimbangi oleh gaya apung atau gaya Archimedes yang besarnya adalah V kali G kali rho. Nah, selama si kapal ini berlayar, maka nilai ini sama. FA sama dengan F. Nah, bagaimana agar kapal ini tenggelam? Tentunya, agar kapal tenggelam, maka tarikan ke bawah harus diperbesar. F harus diperbesar. Nah, untuk memperbesar F, ya kita lihat di sini faktornya adalah G dan M. Maka F tidak mungkin dengan memperbesar G. Karena G ini nilai gravitasi bumi. Maka untuk memperbesar F, kita perbesar M. Gimana caranya? Ya tambah bebannya ya. Tambah beban sehingga M-nya besar, F-nya besar, dan tenggelamlah kapal ini. Ya, nah, gampang untuk menenggelamkan kapal, tapi untuk menaikkannya kembali itu hampir mustahil. Ya. Nah, bagaimana dengan kapal selam? Nah, kapal selam ini juga sama. Dia ini memiliki berat dan mengalami gaya apung yang nilainya sama. Kalau mau tenggelam, ya sama. Gaya beratnya harus diperbesar. Sehingga dia bisa tenggelam di permukaan air dan berlayar di bawahnya. Nah, apa rahasia kapal selam? Kita lihat lebih dekat. Jadi ini kapal selam. Kalau kita potong, ya, kalau kita potong dan kita lihat di dalamnya, maka tampaknya akan seperti ini. Ya,
Jadi antara laut dan ruangan kru atau kabin di sini ada dua dinding yang memisahkan. Nah, di antara dua dinding ini bisa diisi dengan air. Atau ini kalau sedang terapung, tentunya ini dalam keadaan kosong, ya. Karena ingat kalau untuk terapung itu FA sama dengan F, ya. G berat itu sama dengan gaya apungnya, ya. Nah, untuk bisa tenggelam, maka ini harus diperbesar, beratnya harus diperbesar. Caranya adalah bahwa ruang kosong yang ini di antara dua dinding ini bisa diisi dengan air, dan ketika diisi dengan air, maka akan bertambah berat dan akan tenggelam di bawah permukaan air, ya. Nah, bagaimana kalau ingin kembali terapung? Ya gampang, airnya dikeluarkan lagi, maka dia akan terapung lagi. Oke, itu mungkin bagaimana gaya Archimedes diterapkan pada kapal laut dan kapal selam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.